Bab 2626 terburu-buru. Di dunia dalam, tidak terlalu banyak kota tingkat alam semesta. Masing-masing telah mengalami perubahan dan pengendapan selama jangka waktu yang lama, dan fondasinya masing-masing begitu kuat sehingga para biksu biasa tidak dapat membayangkannya. Oleh karena itu, meskipun tidak banyak biksu di kota Darah Hitam saat ini, selama ada dua wakil penguasa kota yang bertanggung jawab, Darah Hitam tidak akan khawatir tentang kehancuran kota. Ini adalah kepercayaan diri seorang penguasa kota tingkat Zhou senior di kota Hedaunya. Di kota raksasa yang menjulang tinggi, ketika banyak batu putih menyerbu kotak catur ini, banyak formasi sihir di kota mulai berdengung dan bergerak, dan seluruh kota diselimuti oleh tirai cahaya pelindung yang kokoh. Heixue meliriknya dan mengangguk sedikit. Meskipun perlindungan kota tidak mencapai puncaknya karena kurangnya personel, kota itu masih memiliki perlindungan 50%. Tingkat perlindungan ini sudah cukup. Terlebih lagi, kota sebesar itu tidak hanya memiliki perlindungan, tetapi juga memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Hanya angan-angan bagi putih untuk mengambil alih kota Darah Hitam. Banyak Baizi memasuki tempat itu dari segala arah dan segera melihat sekeliling. Mereka dengan cepat menemukan lokasi Lu Ye dan semakin dekat satu demi satu. Alasan untuk gerakan ini tentu saja karena dia telah menerima instruksi Yuan Shi sebelumnya. Setelah beberapa tarikan napas, banyak bidak putih berkumpul bersama, dan banyak pasang mata menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lu Ye sangat terkejut, dan tidak seorang pun tahu dari mana orang ini berasal. Dia sebenarnya mampu membiarkan pemain caturnya sendiri menunjuknya sebagai pemimpin pengepungan ini. Memberi perintah dan membiarkan mereka mematuhi perintah. Namun, mereka sekarang berada dalam permainan catur, dengan kekayaan dan kehidupan mereka bergantung pada pikiran pemain. Meskipun mereka ragu, mereka hanya dapat bertindak sesuai perintah. Lu Ye menyapu matanya dan hanya melihat ekspresi orang-orang Hedao ini, dan tahu bahwa mereka tidak optimis tentang serangan ini. Dia tidak banyak menjelaskan, hanya melambaikan tangan dan berkata, ikuti aku. Di antara kerumunan, seorang pria Hedao berbicara, rekan Taois, apakah Anda ingin merumuskan strategi untuk menyerang kota terlebih dahulu? Dengan begitu kita dapat bekerja sama dengan lebih mudah. Sisanya semua mengangguk. Lu Ye menatap pembicara dan mengangkat alisnya, ternyata wakil tuan kota Jinglei. Dia tidak menyangka akan bertemu wajah yang dikenalnya di sini, itu adalah Jinglei dari kota Souzhu. Dia pernah bertemu orang ini sebelumnya ketika dia mengikuti Yuan Shi ke kota Souzhu untuk menyelesaikan masalah dengannya. Saat itu, dia dipukuli habis-habisan oleh Yuan Shi. Dikatakan pada kesempatan itu bahwa tidak banyak orang yang mengenal Jinglei, tetapi pada dasarnya mereka pernah mendengar namanya. Bagaimanapun, kota Souzhu adalah kota gubernur, dan wakil wali kota Jinglei dianggap memiliki kedudukan tinggi di seluruh zona perang. Pada saat ini, ketika mereka mendengar suara guntur di wajah mereka, semua orang memberi hormat. Jinglei tidak punya waktu untuk mengobrol dengan mereka. Dia hanya menatap Lu Ye dan berkata, rekan Taois, Tuan Kota Yuan memintaku untuk datang dan bekerja sama denganmu, tetapi aku tidak tahu strategi bagus apa yang bisa kamu gunakan untuk menghancurkan kota. Strategi kita adalah maju dengan cepat. Lu Ye berkata dengan singkat dan padat. Melihat suara guntur, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia langsung berteriak, berhenti mengoceh dan kejar aku. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dalam menyerbu ke arah kota Darah Hitam. Giliranmu sendiri telah dimulai. Setiap kali kamu membuang-buang napas di sini, kamu akan kehilangan satu napas waktu pengepungan. Tentu saja, yang terbaik adalah memulai dengan cepat. Di belakangnya, banyak biksu yang dipimpin oleh Jinglei saling memandang, merasa bahwa pemain catur mereka dipercayakan kepada orang lain. Menghadapi raksasa seperti kota Darah Hitam, meskipun mereka telah mengumpulkan banyak pasukan, jika mereka tidak memiliki tindakan balasan yang sesuai. Bagaimana sesuatu dapat dicapai hanya dengan mengandalkan masa lalu? Namun, Lu Ye sudah pergi, dan bahkan jika mereka ingin menyampaikan pendapat mereka, mereka tidak punya kesempatan. Dia hanya bisa menatap Jinglei, seolah-olah dia ingin menganggapnya sebagai tulang punggungnya. Jinglei mengerutkan kening, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya melambaikan tangannya, ikuti aku, semuanya. Yang lain tidak tahu identitas Lu Ye, tetapi dia melihat Lu Ye mengikuti Yuan Shi. Dia tahu bahwa ini adalah orang kepercayaan Yuan Shi. Sekarang setelah Yuan Shi menetapkan bahwa dia harus menjadi panglima tertinggi pengepungan, mereka tidak punya pilihan selain mematuhi perintah. Bertindak, dia tidak ingin memprovokasi Yuan Shi lagi atau dipukuli lagi. Anggap saja dia sebagai wakil penguasa kota tingkat Zhou yang bermartabat, tidakkah kamu ingin kehilangan muka? Namun, dia juga mengingatkan dengan suara rendah, kamu hanya perlu berhati-hati. Implikasinya adalah, jangan bekerja terlalu keras saat menyerang kota. Kamu tidak akan bisa merebutnya. Pamerkan saja, pemain Anda sendiri kemungkinan besar akan menggunakan ini untuk menahan sebagian energi hitam, dan mereka seharusnya tidak berharap mereka dapat mengalahkannya. Kota tingkat alam semesta, banyak Hedao yang dipahami dengan hati. Di tengah suara dengungan, kota Darah Hitam berguncang. Saat Lu Ye memimpin banyak orang kulit putih untuk mendekat dengan cepat, susunan serangan balik kota Darah Hitam mulai mekar dengan kekuatan. Seberkas cahaya besar terinspirasi dari suatu tempat di kota dan meledak langsung ke arah pemimpin, Lu Ye. Jinglei diam-diam ketakutan. Dia juga dari kota abadi. Tentu saja dia tahu betapa kuatnya formasi sihir serangan balik ini. Bahkan jika kota Darah Hitam kekurangan tenaga kerja dan tidak dapat mengaktifkan kekuatan formasi sihir secara maksimal, seberkas cahaya ini tidak biasa. Hedao dapat menahannya. Rekan Taois, hati-hati. Serunya cepat untuk mengingatkan Lu Ye, terutama karena ia melihat Lu Ye benar-benar mengenai berkas cahaya itu tanpa ada niat untuk menghindar. Dan hampir pada saat berkas cahaya itu mengenai Lu Ye, pedang Panshan di pinggangnya terhunus. Pedang panjang itu menunjuk lurus ke depan dan menebas dengan keras.
Setelah beberapa saat terhenti, cahaya pedang yang terang itu mematahkan berkas cahaya itu, dan melesat maju tanpa kehilangan momentumnya, menebas langsung ke tirai cahaya besar kota darah hitam, lalu menghilang. Namun, ini belum berakhir. Setelah berkas cahaya pertama, lebih banyak berkas cahaya melesat keluar dari kota, terus-menerus dan padat. Lu Ye seperti kapal perang yang menunggangi angin dan ombak. Ia bergerak maju dengan momentum yang tak terkendali. Ia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menyerang satu demi satu. Setiap cahaya pedang dapat menghancurkan seberkas cahaya. Banyak biksu Baizi mengikutinya dari dekat, dan perjalanannya lancar. Rekan Taois ini, sangat beruntung. Puji Yu Hedao, meskipun dia tidak menghadapi kekuatan formasi serangan balik kota darah hitam, dia tahu dari kekuatan sinar cahaya itu bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan santai. Namun, sekarang Panglima tertinggi yang tidak dikenal ini benar-benar memotong duri dan duri dengan satu pedang dan memblokir semua serangan yang masuk untuk mereka. Jing Lei juga tercengang. Meskipun dia pernah bertemu Lu Ye sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak tahu bahwa orang kepercayaan yang mengikuti Yuan Xi ini begitu kuat. Anehnya, dia tidak merasakan tanda-tanda meminjam kekuatan dari Lu Ye. Namun, apapun yang terjadi, kekuatan Lu Ye yang luar biasa benar-benar meningkatkan moral pasukan, dan orang-orang Hedao tidak bisa tidak mengaguminya, apalagi orang-orang Rongdao itu. Lu Ye tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang kulit putih di belakangnya. Dia hanya tahu bahwa setiap napas yang diambil sekarang sangat berharga. Tiba-tiba, mereka telah mencapai bagian depan kota darah hitam. Lu Ye meraih lengannya dan langsung meraih Lian Zai, yang telah membawanya bersamanya. Ketika pertama kali mendapatkan Lian Zi, Lu Ye menggunakannya untuk menyerang kota setingkat gurun. Namun, Lian Zi lahir pada saat itu dan kekuatan racunnya tidak terlalu kuat. Dan setelah itu, Lian Zi memasuki masa lemah. Namun, setelah masa kehangatan dan perhatian yang begitu lama, Lian Zai telah pulih. Dia tidak hanya pulih, dia juga telah tumbuh banyak. Terutama karena dia menelan banyak ikan di kota Yuanxi. Pertarungan Lu Ye dengan Ling Yan di medan perang membuat semua orang di kota Yuanxi mendapatkan banyak uang. Sejak saat itu, para biksu di kota ini tidak menyia-nyiakan upaya untuk memberi makan Lianzi, terutama Yuanxi, yang telah menghabiskan hampir semua uangnya untuk itu. Semua ikan Tao diberikan pada Lianzi. Yang lain memelihara anak teratai di kolam Dao untuk meningkatkan produksi ikan Dao di kolam Dao, tetapi mereka hanya dipelihara di kota Yuanxi. Ikan Dao di kolam Dao tidak akan meningkatkan produksi, selama ada ikan Dao yang lahir. Mereka semua akan segera dimakan oleh Lianzai. Sejumlah besar Taoyu diinvestasikan, dan pertumbuhan Lianzi terlihat jelas bagi semua orang. Ketika Lu Ye mengambil Lianzai dari tangannya, pria itu tiba-tiba tampak getir dan kesal, wajah kecilnya berkerut menjadi melon pahit. Itu tidak hidup atau mati, tetapi memiliki nalurinya sendiri, jadi mungkin dapat mendeteksi apa yang akan dilakukan Lu Ye selanjutnya. Alasan utamanya adalah bahwa sebelumnya, Lu Ye telah menggunakannya untuk menghadapi beberapa Hedao, mencampur sedikit racun Lianzi ke dalam darahnya sendiri, mengejutkan kelompok Hedao musuh, dan kemudian memperoleh beberapa keuntungan. Dia meraih Lianzi, mengarahkannya ke layar cahaya pelindung di depannya, dan meremasnya dengan kuat. Lianzi kecil hampir cacat karena dicubit. Ketika dia membuka mulutnya, embusan napas hijau keluar, terus-menerus, menutupi area yang luas dalam sekejap. Di area ini, cahaya dari tirai cahaya pelindung tiba-tiba menyala dengan gila. Ah, Hei Xue, yang telah memperhatikan situasi di sini dengan santai, tiba-tiba mengubah ekspresinya, menatap benda di tangan Lu Ye, dan berseru, Lianzai. Dia berpengetahuan luas dan secara alami mengetahui hal aneh seperti Lianzi, dan dia juga tahu betapa mengerikan racun benda ini untuk merusak formasi pelindung kota Hedao. Bertahun-tahun yang lalu, formasi pelindung kota tingkat alam semesta hancur karena racun Lianzi. Belajar dari masa lalu adalah pelajaran dari masa depan, jadi ketika dia melihat Lu Ye benar-benar mengeluarkan bunga teratai, Hei Xue tidak bisa menahan jantungnya berdebar kencang. Memang, bocah teratai ini terlihat seperti belum dewasa, dan racunnya seharusnya belum mencapai puncaknya, tetapi perlindungan kota darah hitamnya saat ini juga belum mencapai puncaknya. Akhirnya aku mengerti mengapa Yuanxi mengerahkan pasukan dan jenderal serta menginvestasikan begitu banyak pasukan di sini meskipun dia tahu dia tidak bisa mengalahkan kota darah hitam. Sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa otak Yuanxi rusak dan dia senang melihat hasilnya, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia memiliki seseorang untuk diandalkan. Memang benar bahwa lebih dari 40 Hedao dan ribuan Fusion Dao tidak dapat mengalahkan kota darah hitam saat ini, tetapi jika mereka dilengkapi dengan racun Lianzi, tidak ada yang bisa mengatakan apa hasilnya. Kamu sangat tercela. Hei Xue mengangkat kepalanya dan menatap Yuanxi dengan gigi terkatup. Alasan utamanya adalah karena dia tidak menyangka bahwa Lu Ye membawa bunga teratai. Kuncinya adalah benda ini sangat beracun. Tidak ada biksu yang berani menyentuhnya dengan santai, apalagi membiarkannya bersentuhan dalam waktu lama. Dia penasaran mengapa Lu Ye tidak diracuni sampai mati. Yuanxi mendengus dingin, kaulah yang bodoh. Apakah kau pikir kau bisa menghancurkan kota begitu saja? Hei Xue berkata dengan suara marah, apakah kau lupa bahwa wakil wali kotaku ada di kota ini dan dapat mengendalikan kota ini dan pergi kapan saja? Apa? Yuanxi menatap Lu Ye dengan ekspresi terkejut, kapan kau memindahkan wakil wali kota kembali? Hei Xue berkedip, apa kau tidak melihatnya? Yuanxi tampak lesu. Hei Xue tidak bisa menahan tawa, dan merasa bahwa ekspresi Yuanxi saat ini benar-benar lucu, kau benar-benar tidak melihatnya, kan? Ada kemungkinan juga bahwa meskipun pemain catur memiliki kendali penuh atas situasi secara keseluruhan, ada terlalu banyak hal yang harus diperhatikan, dan dia mungkin tidak dapat menangani setiap sudut permainan catur. Dia mungkin benar-benar tidak menyadarinya. Wanita ini, sangat bodoh.
Bab 2627 menyegel langit dan mengunci bumi. Di depan kota darah hitam, ketika Lu Ye menggunakan Lian Sai, Jing Lei yang tidak jauh di belakangnya tercengang, Lian Sai. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia pernah menerima laporan dari kota Ling Feng sebelumnya. Yuan Shikeng memang telah memperoleh seekor anak teratai di padang salju. Dia punya beberapa ide saat itu, tetapi dia tidak berani melakukannya setelah mengetahui identitas Yuan Shi. Tiba dia sadar bahwa serangannya terhadap kota itu bergantung pada benda-benda langka seperti itu. Sungguh ide yang liar. Yang lebih mengejutkannya adalah Lu Ye benar-benar mewujudkan ide ini. Dalam waktu yang singkat ini, intensitas tirai cahaya pelindung di area yang ditutupi oleh racun Lian Zai melemah setidaknya setengahnya, dan itu masih melemah karena racun Lian Zai tidak ada habisnya. Dengan bantuan benda ini, sekelompok orang ini mungkin benar-benar dapat menerobos kota darah hitam. Hanya saja, waktunya tidak cukup. Seharusnya hanya ada 10 napas tersisa di giliran pihaknya. Sebentar lagi giliran hitam. Darah hitam pasti akan mengatur agar kota Hedao melarikan diri dari sini. Dia bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia membiarkan kota Hedao-nya tetap di tempatnya dan dipukuli? Tetapi tidak peduli apa, Lu Ye bahkan menggunakan Lian Xi di pihaknya. Jika mereka tidak memperlakukan anak-anak kulit putih ini dengan hati-hati, itu akan terlalu berlebihan. Yuan Xi pasti akan fokus pada ini. Dengan sebuah pikiran, Jing Lei berteriak, mari kita bertindak bersama, jangan menahan diri, berhati-hatilah terhadap serangan balik di kota. Serangan balik di kota belum berhenti, dan sekarang Lu Ye tidak punya waktu untuk menghadapinya. Jing Lei hanya menunduk ke sisinya dan menghalangi serangan dari kota untuknya. Hanya dalam 2 tarikan napas, ekspresinya berubah. Dia telah melihat Lu Ye yang tak terkalahkan sebelumnya dan bertekad untuk menirunya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak kompeten. Beberapa lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Faktanya, tanpa perlu menyambutnya, lebih dari selusin orang Hedao telah bergegas dan menyebar di sekitar Lu Ye, masing-masing mengambil tindakan untuk menghadapi serangan di kota. Dengan cara ini, selama tidak ada kesalahan di pihak mereka, banyak biksu di belakang mereka dapat dengan percaya diri dan berani menyerang kota dengan seluruh kekuatan mereka. Semua orang menunggu, karena pihak Lu Ye belum berakhir. Setelah 10 napas, kabut beracun yang keluar dari mulut Lian Zai perlahan menghilang. Setelah semua upaya ini, Lian Zai, yang awalnya penuh energi, menjadi lemah lagi. Dia dicubit oleh Lu Ye di tangannya, seperti sepotong pecahan. Bu tampak seperti ikan mati, dengan aura abu-abu menutupi fitur wajahnya, seolah-olah dia akan segera mati. Tentu saja Lu Ye tahu bahwa orang ini tidak akan mati. Seperti ini terakhir kali. Dia mengirimnya kembali ke kolam dao untuk menenangkannya sebentar, dan setelah menelan lebih banyak ikan dao, dia bisa dihidupkan kembali. Serang kota. Lu Ye berteriak tajam dan melangkah mundur. Saat berikutnya, banyak Hedao dan ribuan fusion dao menggunakan metode mereka sendiri untuk menyerang area yang terkikis oleh racun. Cahaya warna-warni bermekaran, dan pemandangannya spektakuler. Di dalam kota, wakil penguasa kota kedua Yun Ke dan wakil penguasa kota keempat Chen Mo Lieju mengerutkan kening. Saudara Yun, apakah kamu ingin mulai memperbaiki celah? Tanya Chen Mo Lie. Formasi pelindung kota Hedao adalah satu kesatuan, dan intensitas tirai cahaya pelindung seimbang, tetapi ada titik lemah saat ini, yaitu area yang terkikis oleh racun Lian Xi. Ini adalah celahnya. Selama musuh menyerang area ini dengan ganas, mereka akan memiliki peluang besar untuk menembus formasi kota. Faktanya, musuh sudah melakukan ini, yang membuat Demon Lai sedikit khawatir. Yun Ke selalu bertanggung jawab atas pertahanan kota darah hitam, dengan Chen Mo Lie dan wakil penguasa kota ketujuh bekerja sama. Inilah sebabnya darah hitam mengerahkan kedua orang ini kembali. Jika memungkinkan, dia ingin memindahkan wakil penguasa kota ketujuh kembali, tetapi jaraknya terlalu jauh, jadi dia hanya bisa menyerah. Tidak perlu untuk saat ini. Yun Ke merenung sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya, karena jika dia ingin memperbaiki celah itu, dia harus membuat beberapa penyesuaian. Saat ini, tidak ada cukup banyak biksu yang ditempatkan di kota darah hitam, dan kebanyakan dari mereka bukan dari kota ini, jadi koordinasinya tidak sangat terkoordinasi dengan baik dan mengerahkan tenaga manusia dengan gegabah, mungkin ada beberapa masalah. Dan jika benar-benar perlu diperbaiki, kemiringan kekuatan cadangan formasi besar kota juga perlu disesuaikan. Mereka hampir tidak dapat mempertahankan operasi banyak formasi besar saat ini. Bagaimana mereka bisa memiliki begitu banyak energi untuk melakukan hal lain? Langkah selanjutnya adalah giliran penguasa kota. Mereka akan memindahkan kita, dan tidak akan terlambat untuk melakukan perbaikan setelah petak ini dibersihkan. Selama mereka keluar dari petak catur ini, mereka akan memiliki setidaknya 20 napas waktu bernapas. Pada saat itu, mereka dapat dengan tenang mengirim para biksu di kota dan memperbaiki area lemah formasi. Setelah mendengar ini, Mo Lai mengangguk, kalau begitu mari kita terima apa yang dikatakan saudara Yiyun. Dia sebenarnya berpikir begitu dalam hatinya, tetapi dalam hal peringkat wakil penguasa kota, dia lebih lemah dari Yun Ke, jadi Yun Ke secara alami akan memimpin saat ini. Sebenarnya, dia tidak tahu mengapa musuh bersikeras menyerang kota darah hitam dan bahkan menggunakan Lian Xi. Dilihat dari situasi saat ini, musuh harus membayar banyak, tetapi hasilnya tidak akan bermanfaat. Di luar kota, Lu Ye telah minggir dan memadatkan klon pohon bakat. Ada sedikit kesedihan di mata klon itu. Ngomong-ngomong, sejak awal permainan catur ini, setiap kali klon pohon bakat muncul, ia tidak bisa bertahan lama. Itu adalah 2 kali pertama, dan kali ini juga sama. Lu Ye harus mengirim Lian Xi kembali ke kota Yuanxi secepat mungkin. Meskipun benda ini sangat lemah sekarang, ia masih cukup beracun untuk merusaknya dan menghabiskan bahan bakar pohon bakatnya sendiri. Selain itu, selama perang,
ia juga mengabdikan dirinya untuk melindungi Lianxi. Dalam keadaannya saat ini, jika dipengaruhi oleh kekuatan apapun, ia mungkin akan sangat dingin. Pola Void Dao dibangun, dan pada saat yang sama ketika Lianxi menghilang, klon pohon bakat yang telanjang juga dilenyapkan oleh kehendak harta karun pada saat yang sama. Lu Ye dengan cepat memulihkan akar pohon bakat sebelum menuju ke kota darah hitam lagi. Namun saat ia mengambil tindakan, suara Yuanxi terdengar di telinganya, sekarang giliran darah hitam. Benar saja, saat berikutnya, kota darah hitam yang besar mulai bergerak, mencoba meninggalkan papan catur. Namun, tidak mudah bagi kota tingkat Zhou untuk bergerak. Tidak seperti kota Yuanxi, ukurannya kecil dan tingkatnya tinggi. Tinggi, Anda dapat bergerak dengan mudah. Kecepatan gerak kota darah hitam sangat lambat. Untungnya, kota itu sangat dekat dengan tepi kotak catur, jadi hanya perlu beberapa napas untuk meninggalkan tempat ini. Lu Ye menenangkan tubuhnya dan menatap kota darah hitam yang hendak melarikan diri. Ia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya di depannya, menyatukan kedua jarinya, dan berbisik di mulutnya, hukum, segel langit dan kunci bumi. Saat ia selesai berbicara, sebuah surat tiba-tiba terbang keluar dari dadanya. Surat itu adalah teks yang sangat rumit dan kuno. Ketika terbang keluar, tiba-tiba mengembang, dan dalam sekejap mata menjadi seukuran seluruh papan catur, memenuhinya. Segera, hancur dan berubah menjadi lampu neon yang tak terhitung jumlahnya, menyebar di 6 sisi papan catur. Tampaknya ada batasan tak terlihat yang menutupi kota. Kota darah hitam, yang hendak meninggalkan papan catur ini, menabrak tepi papan catur, seolah-olah menabrak dinding kokoh yang tak terlihat. Kota besar itu berdengung, dan para biarawan di kota itu terhuyung-huyung. Beberapa bangunan telah runtuh. Tirai cahaya pelindung kota raksasa berubah karena ini, riak-riak berlalu, dan cahaya redup sejenak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di dalam kota, Yun Ke, yang sedang berjuang untuk mengendalikan kota dan bersiap untuk pergi, tampak bingung. Chen Molie, yang membantunya, juga bingung. Namun, mereka segera menyadari masalahnya. Seluruh kota darah hitam baru saja menabrak tepi kotak catur. Mereka tidak hanya tidak bisa pergi, formasi pelindung juga rusak sebagai akibatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yun Ke berpikir keras dan tidak dapat mengetahui alasannya. Apa ini? Apa ini? Di samping papan catur, darah hitam menjadi gila. Yun Ke dan Chen Molie sedang duduk di kota dan tidak dapat melihat Lu Ye menggerakkan apapun, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi He Xue dapat melihatnya dengan jelas. Baru saja, ketika kota hendak pergi, prajurit manusia itu menggumamkan sesuatu dengan santai, dan kemudian segel besar muncul. Setelah segel itu rusak, tepi seluruh papan catur ditutupi dengan lapisan fluoresensi, dan kemudian satu sisi papan catur ini benar-benar disegel. Sudah pasti ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia, jadi kemungkinan besar ini adalah metode kejutan yang diberikan oleh harta karun itu. Dia dipenuhi dengan kebencian. Mengapa? Mengapa prajurit manusia itu terus-menerus mendapatkan segala macam kejutan? Mengapa dia menggunakan metode ajaib ini? Bagaimana kota darah hitam bisa lolos sekarang? Sementara banyak pikiran melintas di benaknya, dia tiba-tiba menyadari beberapa suara aneh datang dari sisi yang berlawanan. Dia segera mendongak dan melihat Yuanxi cemberut, menahan senyum, menatapnya dari samping, tetapi bahunya bergetar hebat. Mata mereka bertemu, Yuanxi tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu baru saja berbohong padaku? He Xue tiba-tiba bereaksi. Dia baru saja mengejek Yuanxi sekali, merasa bahwa dia telah menghabiskan semua usahanya dalam memobilisasi pasukan dan jenderal dengan sia-sia, dan bahkan terlalu bodoh untuk memperhatikan bahwa dia telah mengirim 2 wakil penguasa kota untuk kembali ke kota untuk menjaga kota. Tetapi sekarang tampaknya mereka hanya menggodanya. Apakah Yuanxi mengetahui bahwa kedua wakil penguasa kota telah kembali atau tidak, itu sebenarnya tidak menjadi masalah, karena dia telah membuat persiapan yang matang untuk menghadapi situasi apapun. Kamu bodoh tetapi kamu masih tidak mengakuinya. Yuanxi berhenti tersenyum dan menatap He Xue dengan ekspresi membunuh di wajahnya, kamu tidak bisa menyelamatkan kota ini, aku sudah mengatakannya. He Xue terkejut. Dia samar-samar merasa bahwa kata-kata ini terdengar familiar. Setelah menarik napas, dia ingat bahwa kata-kata ini adalah apa yang pernah dia katakan kepada pihak lain sebelumnya ketika dia mengirim pasukannya untuk menyerang kota Yuanxi. Wanita ini, sungguh pendendam. Itu hanya kata-kata yang kasar, tetapi dia benar-benar ingin membalasnya pada dirinya sendiri saat ini. Serangan ke kota Yuanxi baru saja gagal dan mereka melarikan diri, tetapi sekarang kota darah hitam milikku diserang, sepertinya tidak ada peluang untuk melarikan diri. Melihat sekeliling, di kotak catur, Lu Ye telah berjuang kembali ke kota darah hitam. Pisau panjang di tangannya menebas dengan liar ke titik-titik lemah formasi. Setiap pukulan diberikan dengan seluruh kekuatannya tanpa ragu-ragu. Tirai cahaya formasi itu bergolak. Gelisah, Yun Ke dan Chen Molie jelas panik saat ini, dan melarikan diri dari kota darah hitam. Namun, di ruang terbatas ini, kecepatan raksasa ini tidak dapat ditingkatkan sama sekali. Idiot, jangan lari. He Xue tidak tahan lagi. Dalam keadaan normal, tidak ada masalah dalam mengarahkan kota Hedao untuk menghindari pengepungan, tetapi situasi ini tidak cocok, karena Anda tidak dapat menghindarinya, dan jika Anda terganggu. Itu juga mencegah mereka untuk terus mempertahankan formasi pelindung mereka. Dalam kasus ini, lebih baik tetap di tempat dan terus dipukuli, atau mungkin Anda bisa bertahan lebih lama. Bab 2628 menghancurkan kota. He Xue samar-samar merasa bahwa metode penyegelan langit dan penguncian bumi tidak dapat dipertahankan selamanya. Selalu ada batas waktu. Dan, dia juga memiliki Jiao. Jiao sekarang berjarak kurang dari 20 petak dari kota darah hitam, yang berarti bahwa di babak berikutnya, dia dapat memindahkan Jiao ke medan perang.
Dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya dengan Lu Ye, Jiao jauh lebih kuat sekarang. Prajurit manusia itu jelas bukan tandingannya, dan mungkin memiliki kesempatan untuk menyelesaikan krisis di Kota Darah Hitam. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah apakah Jiao bisa masuk sekarang. Berdasarkan hukum penyegelan langit dan bumi, orang-orang di dalam atau kota tidak dapat keluar, jadi apakah orang-orang di luar dapat masuk? Selain itu, selain dari kultivator prajurit manusia, Bai Fang sekarang memiliki puluhan praktisi Hedao dan hampir 1.000 orang Fusion Dao. Dengan barisan seperti itu, apakah Jiao Jiao memiliki ruang untuk tampil? Namun dalam situasi saat ini, Heixue tidak punya pilihan selain menaruh harapan terakhirnya pada Jiao. Dia tiba-tiba menatap Yuan Xi lagi dan berkata dengan marah, kamu masih belum di sini. 20 tarikan napas telah berlalu, dan giliran Bai sudah jelas, tetapi Yuan Xi di sisi yang berlawanan tidak bergerak, malah menatap papan catur, berpura-pura ragu. Mendengar desakan Heixue, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, mengapa kamu begitu cemas? Permainan catur ini rumit dan aku tidak perlu memikirkannya dengan saksama. Energi dan darah Heixue melonjak ke seluruh tubuhnya. Jika dia tidak dibatasi oleh permainan catur, dia akan segera meledak menjadi serangan. Mengapa dia tidak bisa melihat bahwa Yuan Xi menunda waktu dengan sengaja? Tetapi ini diizinkan oleh aturan permainan catur. Setelah satu pihak berputar 20 tarikan napas, pihak lain tidak perlu bergerak. Tentu saja, penundaan semacam ini juga ada batasnya, dan tidak bisa terus seperti ini selamanya. Di dalam kotak catur, pertempuran pengepungan sedang berlangsung. Lu Ye menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas penghalang cahaya pelindung di depannya, dan ada banyak Hedao dan Fusion Dao yang mengambil tindakan pada saat yang sama. Harus kuakui, fondasi kota Hedao tingkat Zhou memang kuat. Racun Lianzi telah menciptakan area perlindungan yang lemah di area ini, tetapi mereka memiliki begitu banyak biksu yang menyerang dengan sangat ganas sehingga mereka tidak dapat menembusnya. Mereka hanya membuat perlindungan menjadi lemah. Menjadi lebih lemah. Tetapi itu bukan masalah besar. Menurut situasinya, lapisan perlindungan ini akan hancur sebelum giliran Heizi. Metodenya menyegel langit dan mengunci bumi hanya dapat bertahan selama satu putaran, yang merupakan waktu yang tepat. Seiring berjalannya waktu, wajah Heixue menjadi semakin suram, karena dalam bidang penglihatannya, formasi perlindungan kota Hedao-nya runtuh, dan dia tidak bisa melihat apapun. Dia dipenuhi dengan kekesalan saat ini, mengetahui bahwa dia terlalu ceroboh. Mengandalkan fondasi yang kuat dari kota Hedao tingkat Zhou, musuh tidak ada di mata sebelumnya, tetapi sekarang harus merasakan konsekuensinya. Jika dia memobilisasi kota Hedao lebih awal dan pergi, situasi saat ini tidak akan terjadi. Namun, dia bukan Maha Tahu dan Maha Kuasa. Dia tidak dapat memprediksi situasi sebelumnya dan melihat sebelumnya bahwa musuh dapat menggunakan benda-benda aneh seperti lotus. Tidak mungkin baginya untuk mengetahui bahwa Lu Ye memiliki metode yang mengejutkan untuk menyegel papan catur. Ini menyebabkan kota darah hitam menghadapi krisis terbesar dalam sejarahnya. Pada saat tertentu, titik lemah formasi tiba-tiba hancur. Heixue menatap dan merasakan bahwa hatinya hancur bersamanya. Formasi pelindung telah hancur. Meskipun hanya celah yang terbuka di titik lemah, jika celah ini tidak dapat diblokir tepat waktu, itu pasti akan menjadi lebih besar dan lebih besar sampai seluruh formasi akhirnya runtuh. Tetapi musuh dapat langsung masuk melalui celah ini. Dalam situasi saat ini, kota darah hitam jelas tidak memiliki kemampuan untuk menutup celah tersebut. Bunuh. Di depan celah tersebut, Lu Ye menarikan pisau panjangnya menjadi air terjun pisau, menghalangi berbagai serangan dari kota dan memimpin dalam menyerbu ke dalam kota. Banyak batu putih mengikuti dari belakang. Di dalam kota, banyak orang kulit hitam yang dimobilisasi oleh darah hitam untuk mempertahankan kota kini berada dalam kekacauan. Ketika darah hitam memobilisasi mereka untuk mempertahankan kota sebelumnya, mereka masih bersyukur, karena dibandingkan dengan pertempuran di mana-mana di papan catur, tempat ini hanyalah tempat berlindung dari angin. Pelabuhan, mereka dapat tinggal di sini dengan tenang, mereka hanya perlu mempertahankan operasi beberapa lingkaran sihir, dan tidak perlu mengambil risiko apapun di luar. Siapa yang mengira bahwa formasi pelindung kota Hedao tingkat alam semesta akan hancur dalam waktu yang begitu singkat? Pelabuhan yang terlindung ini tiba-tiba berubah menjadi lubang api. Kuncinya adalah mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri saat ini. Musuh datang dalam jumlah besar dan dengan momentum yang begitu ganas sehingga mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Melihat bahwa di bawah kepemimpinan seorang kultivator yang memegang pedang, musuh-musuh menyerbu ke arah mereka, dan semua biksu hitam dalam formasi melarikan diri. Sebagian besar dari mereka bukanlah biksu dari kota darah hitam, jadi mereka secara alami tidak memiliki rasa memiliki terhadap kota Hedao. Dalam krisis seperti itu, mereka secara naluriah menyelamatkan hidup mereka. Kemanapun Lu Ye lewat, ada badai berdarah, dan di bawah cahaya pedang yang membara, banyak saluran yang meleleh jatuh seperti jerami. Baru setelah dia memenggal kepala musuh dengan satu pedang, meninggalkan bola fluoresensi dan beberapa koin Xing Yuan, dia tiba-tiba menemukan bahwa orang yang telah dipenggal itu sebenarnya adalah seorang Hedao. Pada titik ini dalam permainan catur, kekuatannya telah meningkat pesat. Bahkan jika dia hanya mengaktifkan salah satu kekuatannya sendiri, dia dapat membunuh hampir 3.000 sinar kekuatan dengan serangan acak. Ini sepenuhnya diberkati oleh kehendak harta karun, jadi baginya saat ini. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara Hedao umum dan Fusion Dao. Mereka pada dasarnya adalah hal yang sama. Ketika fluoresensi memasuki tubuhnya, Lu Ye merasa kekuatannya telah meningkat lagi. Tiba-tiba, mereka mencapai bagian luar aula tengah, dan banyak tokoh keluar untuk bertarung. Pemimpinnya adalah Yun Ke dan Chen Molie yang pernah dilihat Lu Ye sebelumnya. Kedua wakil penguasa kota itu penuh dengan kesedihan dan kemarahan saat ini.
Tidak seperti para biksu yang direkrut, mereka adalah wakil penguasa kota-kota darah hitam dan telah bertugas di kota itu selama bertahun-tahun. Kota Hedao ini bukan hanya hasil kerja keras darah hitam, tetapi juga hasil kerja keras mereka. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya musuh menyerang di sini. Meskipun mereka tahu bahwa mereka kalah, mereka tidak mau mundur dan bertekad untuk hidup dan mati bersama kota ini. Di belakang mereka berdua, ada lebih dari selusin Hedao yang keluar bersama. Ini adalah barisan Hedao saat ini di kota darah hitam. Dibandingkan dengan Hedao yang melarikan diri ke segala arah, ekspresi Hedao ini tidak diragukan lagi lebih banyak, karena mereka tahu dalam hati mereka bahwa situasinya sudah pada titik ini dan satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati. Bahkan jika mereka memohon belas kasihan, musuh tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup sekarang adalah menunggu sampai giliran Heizi dan darah hitam akan memindahkan mereka. Bajingan, berhentilah bersikap sombong. Na Yunke meraung marah, mengangkat tongkat panjang di tangannya, dan memukul dengan kekuatan yang dahsyat. Di bawah gelombang kekuatan Tao, tongkat panjang itu menjadi ratusan kaki panjangnya, dan menghantam dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Sebagai wakil penguasa kota kedua dari kota darah hitam, kekuatannya di seluruh kota hanya kalah dari darah hitam dan Jiao. Latar belakangnya secara alami tidak lemah, dan dia juga telah membunuh banyak musuh dalam permainan catur. Kekuatan ini memang luar biasa saat ini. Sebanding, namun, pukulan yang mengejutkan ini menghilang di saat berikutnya. Yun terkejut. Dia hanya melihat kilatan cahaya pedang dan bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Ketika dia sadar kembali, Lu Ye sudah ada di depannya. Tidak berani lalai, dia ingin menyapu dengan tongkat panjangnya, tetapi pisau panjang Lu Ye menebas lurus ke bawah. Pada saat ini, jika dia tidak mengubah gerakannya, itu akan menjadi situasi di mana kedua belah pihak akan saling menyerang. Memikirkan keanggunan pedang lawan tadi, Yun akhirnya tidak berani membuat gerakan besar dan mengubah gerakannya dengan tergesa-gesa, memegang tongkat di depannya dengan kedua tangan. Saat pisau dan tongkat bersentuhan, mata Yun melebar dan sosoknya tiba-tiba menyusut. Meskipun dia berhasil memblokir pukulan itu, rahang tangan yang memegang tongkat itu retak dan darah mengalir. Bagaimana mungkin prajurit manusia ini begitu kuat? Dia mencoba yang terbaik, tanpa ragu, tetapi meskipun begitu, dia hampir gagal menangkap pedang lawan, dan menilai dari sikap lawan, dia tampaknya dapat melakukannya dengan mudah. Dia meraung dengan marah, mengerahkan kekuatan dengan kedua tangan, mencoba memblokir pisau panjang di depannya, tetapi dia tidak menyangka lawan akan tiba-tiba menarik kekuatannya, cahaya pisau itu melintas, dan dia menebas lagi. Yun terkejut dan hanya bisa terus mempertahankan posturnya sebelumnya sambil dengan marah meningkatkan kekuatan taunya. Dengan suara keras, di depan aula tengah, tanah berguncang. Pedang ini tampaknya jauh lebih kuat daripada yang tadi. Tubuh Yun yang baru saja tegak tiba-tiba menjadi kerdil lagi, energi dan darahnya melonjak, dan kekuatannya mulai melemah. Saat berikutnya, pedang ketiga menyerang. Di tengah suara klik, kekuatan dahsyat menyapu ke bawah, dan betis Yun tiba-tiba hancur, dan tubuhnya terhuyung-huyung. Sulit untuk menjaga keseimbangan, dan cahaya pedang mengenainya, memenuhi bidang penglihatannya. Kepalanya terbang keluar dan darah melonjak liar. Wakil penguasa kota kedua dari kota abadi memang sangat kuat, tetapi dia masih hanya memblokir 3 serangan pedang Lu Ye. Dari saat dia menghadapinya hingga saat dia tewas dalam pertempuran, hanya butuh 1 napas. Ketika Lu Ye memenggal kepala Yun lebih dari selusin kelompok pertempuran telah menyebar di sekelilingnya. Banyak musuh dan kita saling bertarung, dan pertempuran jarak dekat itu tak tertahankan. Namun, pihak kita selalu kalah jumlah. Setiap sekutu musuh memiliki setidaknya 1 musuh. Untuk menghadapi 3 sekutu Anda sendiri. Dia mengabaikan kelompok pertempuran itu, tetapi dengan cepat menyingkirkan lampu neon di depannya dan langsung bergegas ke aula tengah. Sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk menghancurkan mutiara Hedao. Semua orang bertarung sampai mati di luar, dan tidak ada seorang pun di sini yang bersaing dengannya, dan tidak ada yang akan melihat keajaiban metodenya. Alasan utamanya adalah tidak butuh banyak waktu untuk menghancurkan mutiara Hedao. Setelah menghadapinya di sini, dia masih bisa membunuh musuh. Tetapi jika Anda menunggu sampai musuh terbunuh, itu tidak akan berhasil. Ada begitu banyak orang Hedao yang berbalik, dan mereka bukan salah satu dari Anda. Bagaimana Anda bisa membiarkan mereka menunggu di luar? Yang lain mungkin tidak mau menurut. Godaan mutiara Hedao kelas abadi tidaklah kecil, apalagi yang lain. Katakan saja Jing Lei, saya pasti ingin mendapatkan bagian dari kue itu. Aula pusat kota darah hitam sangat besar, setidaknya 10 kali ukuran aula pusat kota Yuanxi. Ada banyak pola formasi sihir yang tertulis di dalamnya, yang sangat rumit. Di atas platform tinggi, bulan purnama tergantung tinggi, memancarkan cahaya. Lu Ye menatap manik Hedao dengan mantap dan diam-diam kagum. Ini pasti mutiara Hedao terbesar dan paling terang yang pernah dilihatnya. Itu memang kualitas tingkat Zhou. Meskipun kualitas tingkat Hong kota Yuanxi tidak buruk, dibandingkan dengan yang di depannya, itu seperti cahaya kunang-kunang dan bulan yang terang. Kota darah hitam telah dipromosikan ke tingkat Zhou bertahun-tahun yang lalu, jadi mutiara Hedao ini didasarkan pada tingkat Zhou dan menggabungkan banyak fragmen, tetapi belum mencapai standar tingkat Yu. Tanpa ragu-ragu, Lu Ye melangkah maju ke mutiara Hedao, menghembuskan napas sedikit, dan meninju keluar. Di bawah pukulan ini, bulan yang cerah hancur menjadi fragmen kecil yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa fragmen tidak banyak bergerak, tetapi sebagian besar dari mereka bergetar dan mencoba melarikan diri ke dunia yang gelap. Bahkan fragmen itu sendiri. Mereka semua mulai menjadi ilusi, seolah-olah mereka tidak selaras dengan seluruh dunia. Bab 2629 membalikkan cermin Yin dan Yang.
Lu Ye mengulurkan tangan dan mengepalkan tinjunya. Pecahan-pecahan yang ingin melarikan diri ke dunia bawah membeku di tempat untuk sesaat, dan ilusi surut, menampakkan kenyataan. Kekuatan Dao melonjak ke segala arah, mengumpulkan semua pecahan di depannya, lalu dia mengeluarkan sebuah paket dan mengemasnya dengan cepat. Pola Dao Void dibangun dan pecahan-pecahan yang dikemas ini langsung dikirim kembali ke kota Yuanxi. Untuk mengirim benda mati ke kota Yuanxi, tidak perlu mengumpulkan klon pohon bakat apapun, dan keinginan harta karun tidak akan menghalanginya. Ketika dia sibuk di sini, lebih dari 10 blok catur jauhnya dari kota darah hitam, Jiao Zheng mengangkat kepalanya dengan marah dan meraung, darah hitam, apakah kamu mati? Kamu belum bergerak. Giliran Heizi, dan Jiao telah menunggu. Namun, wajah Hei Sui dipenuhi dengan pucat pasi, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Tidak ada gerakan untuk waktu yang lama, dan Jiao Zi merasa kesal dengan penantian itu. Dia selalu memandang rendah darah hitam, dan merasa bahwa kota darah hitam seharusnya sudah berada di bawah kendalinya sejak lama. Dia tidak menginginkan prestise penguasa kota, tetapi sebagai penguasa kota, dia dapat menikmati kekuatan penuh mutiara Hedao. Peningkatan kekuatannya pada pasangan ini sangat membantu, dan inilah yang paling dihargai Jiao. Sangat disayangkan bahwa darah hitam adalah keturunan dari darah bersalah, jadi dia dapat menduduki posisi penguasa kota tingkat alam semesta. Kali ini adalah kesempatan. Selama dia dapat membunuh Lu Ye dan merebut berkas Star Abyss lainnya, kekuatannya akan meningkat bahkan jika dia bukan penguasa kota. Jadi dia harus berhasil apapun yang terjadi. Dia memiliki kesempatan sebelumnya, tetapi sayangnya dia gagal. Jika dia memiliki kesempatan lain, dia tidak akan pernah melewatkannya. Tidak ada artinya. Hei Xue akhirnya terbangun dan menatap Jiao, kota darah hitam, telah dihancurkan. Apa? Jiao terkejut ketika mendengar ini, hampir curiga bahwa Hei Xue sedang bercanda dengannya. Bagaimana kota Hei Xue bisa dihancurkan? Itu adalah kota tingkat alam semesta. Bahkan jika kekuatan pertahanan tidak mencukupi karena masalah penjadwalan personel, itu tidak dapat dikalahkan begitu saja. Tanpa ratusan orang Hedao yang bergabung, tidak akan ada peluang. Jika itu adalah waktu normal, jika mutiara Hedao dari kota darah hitam rusak, dia, sebagai wakil penguasa kota pertama, akan dapat merasakannya, tetapi dalam permainan catur, sebagian kekuatan mutiara Hedao terbatas, dan dia tidak akan dapat merasakannya sama sekali. Tetapi dia tahu bahwa Hei Xue tidak dapat menipunya tentang hal semacam ini, dan dia akhirnya mengerti mengapa Hei Xue tampak begitu tersesat. Ini bukan hanya karena usahanya selama ini telah hancur, tetapi juga karena ia akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia di masa depan. Sudah bertahun-tahun sejak kota Hedao tingkat abadi dihancurkan di dunia batin. Setelah pertempuran hari ini, nama kota darah hitam dan bahkan darah hitam mungkin menyebar ke seluruh dunia batin. Hei Xue, bergembiralah. Jiao terlalu malas untuk menghiburnya, tetapi Hei Xue adalah pemain caturnya sendiri, dan satu orang terkait dengan hidup dan mati bidak catur yang tak terhitung jumlahnya. Jika ia dalam keadaan ini, bagaimana permainan catur akan berlanjut? Kota darah hitam hancur. Hancur, sekarang permainan catur tidak memiliki pemenang, apakah kau ingin menyerah? Mata berdarah hitam itu menyala-nyala, menatap dingin ke arah Yuanxi di sisi lain papan catur, niat membunuh di matanya hampir mengeras, tentu saja tidak. Kota Hedao-nya hancur, dan kemarahan di hatinya seperti ular berbisa yang memakan hatinya. Dia tidak sabar untuk membunuh wanita di depannya untuk melampiaskan kebenciannya. Itu benar, Jiao diam-diam berpikir bahwa darah hitam bukanlah sesuatu yang sia-sia. Pada saat ini, jika masih ada niat membunuh, masih ada harapan. Kalau begitu cepat pindahkan aku. Hei Xue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, musuh kalah jumlah. Sebelumnya, dia tidak peduli dengan hidup dan mati Jiao. Karena Jiao memiliki permintaan ini, dia akan dengan senang hati memenuhinya, tetapi sekarang situasinya berbeda. Jiao dapat dikatakan sebagai orang kulit hitam terkuat di bawahnya, dan dia tidak boleh dibiarkan jatuh di sisi itu. Di papan catur, tentu saja dia tahu bahwa Jiao sangat kuat saat ini, tetapi ada terlalu banyak musuh. Tidak peduli seberapa kuat Jiao, dia tidak akan pernah kembali jika dia dipindahkan. Dia tidak bisa membiarkan Jiao mati sia-sia. Hei Xue, kukatakan sekali lagi, kirim aku ke sana dengan cepat, aku punya caraku sendiri untuk menghadapinya, dan kau tidak perlu khawatir aku akan mati di sana. Jiao minum dengan tidak sabar, jika kau tidak bisa membuatku bahagia, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Dalam permainan catur, kau tidak akan pernah membiarkanku membunuh musuh lagi. Dia pernah mengancam darah hitam sebelumnya, dan tidak akan mengancamnya untuk kedua kalinya jika memungkinkan. Namun, waktu hampir habis sekarang dan dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun lagi, jadi dia hanya bisa melakukan ini. Hei Xue menundukkan kepalanya, melirik Jiao, dan tidak bisa menahan diri untuk mendengus, kau benar-benar akan mati. Sambil berbicara, dia masih memobilisasi Jiao, karena dia tahu bahwa Jiao dapat melakukan apa yang dia katakan dan tidak bijaksana untuk membuatnya marah saat ini. Merasakan jejak-jejak dimobilisasi, Jiao sangat gembira, Hei Xue, ini jelas merupakan keputusan paling bijaksana yang pernah kau buat dalam hidupmu. Tubuhnya bergoyang, menyapu ke depan, dan menerobos setiap kotak catur dalam sekejap mata. Dadu Tong, Jiao datang. Di depan aula tengah, Lu Ye mengirim pecahan mutiara Hedao kembali ke kota Yuanxi. Begitu dia keluar, dia mendengar suara Yuanxi. Sebenarnya, dia tidak perlu Yuanxi untuk mengingatkannya, karena dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang sangat ganas dan familiar, mengunci dirinya dari kejauhan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertemu dengan mata merah Jiao. Pada saat itu, Lu Ye seperti melihat binatang buas yang haus darah. Mata Lu Ye berbinar, ini benar-benar sulit ditemukan, dan tidak perlu usaha untuk sampai di sana. Jiao ingin membunuhnya, mengapa dia tidak punya ide ini?
Hanya saja dalam pertempuran sebelumnya, dia bukan tandingannya, dan pada akhirnya dia hanya melarikan diri dengan bantuan Yuan Shi. Saat ini, dia tidak tahu apakah dia lawan, tetapi terlepas dari apakah dia lawan, dia tidak sendirian di sini. Jadi dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Apa yang ingin dilakukan Jiao ketika dia datang sendirian saat ini? Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Tubuh Lu Ye melesat maju dan dia langsung menyerbu ke dalam kelompok pertempuran. Kelompok pertempuran ini terdiri dari 4 anggota kelompoknya sendiri yang sedang menyerang salah satu musuh-musuh. Pemimpin kelompoknya adalah Jing Lei. Kekuatan Jing Lei tidak lemah. Karena dia adalah wakil penguasa kota-kota Souzhou, tentu saja dia memiliki banyak latar belakang. Dia saat ini sedang menyerang, dengan 3 Hedao lainnya membantunya. Musuh yang berbahaya telah dipukul dengan keras dan dia telah terluka parah. Bahkan jika Lu Ye tidak datang, pertempuran tidak akan lama lagi berakhir di sini. Ketika Lu Ye menyerbu masuk, dia menebas dengan satu pedang. Hedao musuh sudah terentang tipis dan tidak memiliki cara untuk melawan, jadi dia langsung diblokir dan dibunuh di tempat. Vitalitasnya menghilang, dan cahaya hitam dari tubuh Hedao terbang keluar, berubah menjadi beberapa bagian, dan mendarat di Lu Ye dan yang lainnya. Lu Ye sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti itu sejak awal permainan catur, karena selama ini, dia pada dasarnya bertarung sendirian untuk membunuh musuh. Bahkan jika seseorang membantu sebelumnya, bantuannya tidak banyak. Namun, setelah merenung sejenak, saya mengerti bahwa musuh ini dibunuh oleh mereka bersama-sama, jadi panen setelah membunuh musuh perlu dibagi oleh semua orang. Namun, menilai dari cahaya hitam saja, musuh mati di bawah pedangnya, jadi dia tampaknya telah membelah setengahnya sendiri. Selain itu, hanya ada 1 koin Xing Yuan yang tersisa di tempatnya. Ini jelas merupakan hasil dari serangan terakhirnya. Lu Ye sedikit mengernyit, merasa ada yang tidak beres. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Yuan Shi, "Tuan, apakah ada hadiah kejutan?" "Tidak juga," jawab Yuan Shi. Tentu saja itu tidak benar. Ketika dia membunuh Hedao sebelumnya, dia selalu mendapat kejutan tambahan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk para pemain, tetapi ini adalah pertama kalinya dia gagal. Dari sudut pandang ini, itulah alasan mengapa saya tidak cukup berkontribusi dalam pertempuran ini. Tetapi itu tidak masalah lagi. Mulai sekarang, dia hanya perlu membunuh musuh sendirian, dan kejutan akan terus datang. Dia menenangkan pikirannya, menoleh dan melihat ke arah Jiao, dan berkata, "Halo, rekan Taois, ikuti saya untuk membunuh musuh." Jiao adalah musuh yang tangguh, dan dia juga memiliki atribut dan harta karun di sisinya. Lu Ye tidak terlalu yakin saat ini bahwa dia dapat mengalahkannya. Tentu saja, dia perlu merekrut pembantu. Dia tidak akan cukup bodoh untuk melawan Jiao sendirian. Kelompok pertempuran yang tersisa seharusnya dapat membedakan hidup dan mati segera, jadi selama mereka dapat menjerat mereka, 40 atau 50 Hedao akan mengepung mereka bersama-sama. Bahkan jika Jiao memiliki kemampuan Tongtian, dia bahkan tidak dapat berpikir untuk pergi hidup-hidup. Lu Ye mendambakan berkah dan atribut Xing Yuan padanya. Kemudian dia melihat Jiao tersenyum dingin padanya, mengangkat tangannya dan meraihnya di kehampaan, dan sesuatu muncul di telapak tangannya. Lu Ye memperhatikan dengan saksama dan menemukan bahwa benda di tangan Jiao adalah cermin kecil. Meskipun dia tidak tahu apa yang misterius tentang itu, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Hati-hati, semuanya, itu adalah harta karun yang membalikkan cermin Yin dan Yang. Suara Yuan Shi langsung terdengar di telinga Lu Ye. Ketika Lu Ye mendengar kata, "Sui Bao", dia tahu bahwa Jiao Dagan akan membunuhnya seorang diri, dan dia benar-benar memiliki seseorang untuk diandalkan. Namun, rencana lawan untuk mengalahkan banyak orang dengan satu harta karun atribut jelas agak delusi, tetapi dia masih tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki cermin Yin yang terbalik ini. Untungnya, penjelasan Yuan Shi datang dengan cepat, harta karun ini dapat membalikkan kehampaan dan mengubah arah bersamamu. Begitu dia selesai berbicara, Lu Ye melihat Jiao Ji mengeluarkan cermin Yin dan yang terbalik di tangannya. Cermin itu awalnya tidak besar, hanya seukuran telapak tangan. Setelah Jiao Ji mengeluarkannya, tiba-tiba berubah menjadi seseorang setinggi manusia. Di permukaan cermin yang halus, cermin itu berada tepat di depannya. Sosok Lu Ye terpantul di tanah. Kemudian Lu Ye merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan dan penglihatannya berubah. Ketika dia sadar kembali, orang itu telah muncul di depan Jiao. Namun di posisi aslinya, ada cermin tambahan, yaitu cermin yang membalikkan Yin dan Yang. Lu Ye ketakutan tetapi tidak panik. Dia mungkin tahu niat Jiao. Untuk membunuhnya, orang ini sebenarnya menggunakan harta karun atribut. Ini menunjukkan bahwa dalam pikirannya, nilai dirinya jauh lebih besar daripada harta atribut. Meskipun Lu Ye juga menilai pihak lain dengan cara ini, dia harus mengakui bahwa Jiao cukup berani dalam tindakannya. Pedang panjang terhunus, pedang bersinar liar, pola dao terbentuk pada bilahnya, roda berputar seperti bulan, dan menebas secara diagonal. Pisau hantu. Dia awalnya berpikir bahwa jika Jiao membawanya ke depannya, dia pasti akan marah dan berniat membunuhnya dalam beberapa napas, jadi dia tidak berniat menahan apapun dengan pisau ini. Tetapi yang mengejutkan Lu Ye, Jiao tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan. Sebaliknya, dia mengorbankan objek lain. Itu adalah objek persegi. Saat Jiao menyemprotkan seteguk darah ke atasnya, objek itu tiba-tiba mengembang. "Ayo, menyebar ke segala arah." Jiao Chong menyeringai ganas pada Lu Ye, "Nikmati hari-hari terakhir hidupmu." Segala sesuatu di sekitarnya mulai menjauh, dan ruang ini tampaknya ditarik tanpa batas oleh suatu kekuatan. Pedang yang ditebas Lu Ye tidak melukai Jiao Jiao sama sekali. Awalnya mereka berdua dekat satu sama lain, tetapi sekarang mereka jelas tidak bergerak, tetapi mereka semakin menjauh. Bab 2630 ada kemungkinan.
Ketika Lu Ye tenang, dia mendapati dirinya seperti berada di atas panggung, tetapi panggung itu sangat besar. Dia berdiri di salah satu sudut panggung, dan Jiao berada di sudut yang berlawanan, tetapi karena jarak mereka terlalu jauh. Jauh di sana, hanya ada titik hitam kecil yang tersisa di bidang penglihatan. Melihat ke atas, arena ini ditutupi oleh kubah setengah lingkaran. Ada banyak bintang yang tersebar di kubah, dengan matahari dan bulan yang mengalir di sekitarnya, seperti langit berbintang yang nyata. Ada banyak kursi di sekitar arena, tetapi saat ini kosong. Platform pertempuran Baodou. Lu Ye langsung memahami situasinya saat ini dan akhirnya memahami niat Jiao. Saya diam-diam kagum melihat betapa murah hati orang ini. Untuk menciptakan kesempatan baginya untuk bertarung sendirian, dia benar-benar menggunakan dua harta sekaligus. Cermin Yin yang terbalik pertama dapat menggantikan posisi seseorang terlepas dari penghalang ruang, memisahkan diri dari Jinglei dan yang lainnya, sedangkan platform pertempuran kedua dapat menciptakan lingkungan seperti itu untuk memastikan bahwa orang lain tidak akan mengganggu Anda selama pertarungan. Ada juga panggung pertempuran di langit berbintang, tetapi itu hanyalah harta karun langka yang disempurnakan oleh para biksu. Lu Ye telah digunakan untuk berkomplot melawan orang lain, dan banyak hal di langit berbintang memiliki jejak harta karun. Panggung pertempuran hanyalah salah satunya. Ini adalah kesempatan besar bagi para biksu biasa untuk mendapatkan harta karun atribut, tetapi Jiao memiliki persediaan harta karun atribut yang tak terbatas. Menghitung gunting emas dan peraknya, ada 3 harta karun atribut. Memikirkannya, sungguh tidak mudah bagi para biksu biasa untuk mendapatkan harta karun atribut, tetapi Jiao adalah putra Xing Yuan. Dia memiliki saluran untuk mendapatkan koin Xing Yuan, bahkan jika dia tidak memiliki peluang untuk mendapatkan koin Xing Yuan dengan membunuh musuh. Lu Ye sangat tua, tetapi dia telah hidup cukup lama dan selalu memiliki sejumlah modal yang terkumpul di tangannya. Tidak ada masalah dalam menukar beberapa harta karun dari rumah harta karun Xing Yuan sebagai modal pribadi. Bahkan dikatakan bahwa dia mungkin tidak hanya memiliki beberapa harta karun ini di tangannya. Tidak seperti Lu Ye, semua koin Xing Yuan yang telah dia peroleh dengan susah payah digunakan untuk menukar atribut demi promosinya menjadi binatang buas yang lengkap. Jiao tidak memiliki klan militer di tangannya, jadi dia tidak perlu menghabiskan uang di area ini. Ketika Lu Ye diam-diam waspada, tawa ceria terdengar jelas dari kejauhan, coba kulihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Alasan mengapa dia kalah terakhir kali sepenuhnya karena Yuan Xi, pemain catur putih, secara pribadi mengakhiri permainan dan langsung mencubit Lu Ye, bidak putih, menjauh. Jika bukan karena ini, dia akan berhasil mengambil berkas Xing Yuan milik Lu Ye. Sekarang dia menggunakan harta karun atribut untuk menyegel sisi langit berbintang ini, dan ini dilakukan dalam aturan permainan catur. Dengan cara ini, harus ada keputusan hidup dan mati antara dia dan Lu Ye sebelum platform pertempuran dapat dibuka. Sebelum itu, tidak ada pemain yang dapat mengganggu pertarungan mereka. Dia benar-benar yakin bahwa dia dapat membunuh Lu Ye di sini, karena dia lebih kuat daripada ketika dia bertarung dengan Lu Ye belum lama ini. Pada saat dia selesai berbicara, Jiao telah berubah menjadi garis darah dan menyerang langsung ke arah Lu Ye. Pada saat ini, sosok-sosok yang tidak menentu tiba-tiba muncul di kursi-kursi kosong di sekitar panggung pertempuran. Sosok-sosok itu tidak memiliki substansi, seolah-olah mereka hanya tubuh jiwa, beberapa padat, beberapa halus, seolah-olah mereka dapat menghilang kapan saja. Pada awalnya, jumlah jiwa-jiwa ini tidak banyak, tetapi dengan cepat bertambah dengan cepat. Tampaknya pertempuran yang belum dimulai di sini mengganggu tidur mereka dan membuat mereka bangun. Semua jiwa ini adalah biksu yang dikalahkan dan dibunuh di arena pertempuran. Tubuh mereka mati dan menghilang di sini, tetapi jiwa mereka terpenjara oleh kekuatan harta karun yang paling berharga. Tahan siksaan itu sampai jiwamu mati. Dalam sekejap mata, kursi kosong di sekitarnya kurang dari setengah terisi, dan jumlahnya terus bertambah. Tentu saja tidak mungkin bagi Jiao sendirian untuk membunuh begitu banyak biksu. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan platform pertempuran untuk bersaing dengan yang lain. Sebelumnya, dia tidak pernah membunuh musuh di sini. Namun, tidak hanya ada satu platform pertempuran harta karun. Ada banyak jiwa yang muncul di masa lalu. Semua jiwa ini telah mati di platform pertempuran lainnya. Melihat serangan Jiao yang mengancam, banyak jiwa langsung mendidih, dan suara ratapan tak berujung datang dari sekitar kursi, seperti angin hantu yang bersiul. Setelah bertahun-tahun disiksa, sebagian besar jiwa ini telah kehilangan kecerdasannya sendiri. Di zaman kuno dan modern, mereka hanyalah sekelompok hantu yang kesepian. Setiap pertempuran di arena pertempuran akan menyebabkan mereka bereaksi tidak normal dan menjadi gila. Suara lolongan hantu dan serigala yang awalnya terdengar seperti sedang menyemangati Jiao, tetapi juga mengganggu suasana hati orang-orang. Raut wajah Lu Ye sedikit berubah. Bukan karena serangan Jiao yang mengancam, tetapi karena dia ada di sini, dia bisa dengan jelas merasakan kebencian yang dimiliki jiwa-jiwa itu terhadapnya. 1 atau 2 sinar tidak berarti apa-apa, tetapi sinar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, bahkan dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Jiwa-jiwa ini telah kehilangan kecerdasannya, tetapi karena mereka tewas di arena pertarungan, mereka memiliki naluri kebencian terhadap makhluk hidup manapun yang mengganggu di sini. Sudah dapat diduga bahwa jika tidak ada batasan di sekitar arena, banyak hantu liar yang kesepian ini akan menyerbu dalam sekejap dan menenggelamkan dia dan Jiao. Meskipun arena itu besar, Jiao sangat cepat. Dia mendekat hanya dalam 10 tarikan napas. Begitu garis darah itu tertutup, dia berubah menjadi sosoknya. Pedang pendek di tangannya berubah menjadi emas dan perak dan menebas ke arah Lu Ye dengan gila. Lu Ye tidak ragu untuk mengaktifkan sifat sucinya. Mereka yang telah menderita kerugian besar di bawah orang ini sebelumnya pasti tidak akan berani mengabaikannya.
Pada saat sifat suci memenuhi udara, gerakan Jiao jelas mandek untuk waktu yang sangat singkat, dan kekuatan Tao serta Qi dan darah yang mengalir melalui tubuhnya semuanya ditekan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, karena dibandingkan dengan terakhir kali dia bertarung dengan Lu Ye, kesucian kultivator prajurit manusia ini tampaknya telah meningkat lagi. Peningkatannya tidak besar, tetapi itu memang peningkatan karena saya lebih ditekan. Kapan kesucian klan ini meningkat dengan mudah? Jiao tidak dapat mengetahuinya. Anda harus tahu bahwa bahkan dia harus berlatih keras selama puluhan atau ratusan tahun sebelum dia dapat mencapai beberapa peningkatan yang dapat diabaikan dalam kesucian, tetapi sekarang dia berada di sini. Pada titik ini, sudah sulit untuk meningkat. Itu tidak dapat dicapai dengan bantuan kekuatan eksternal. Anda harus menghabiskan banyak waktu dan energi untuk berlatih, belajar, dan mengembangkan kekuatan garis keturunan Anda sendiri. Jadi dia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi dengan Lu Ye. Orang kuncinya jelas seorang manusia. Tidak ada waktu untuk memikirkannya, karena pisau panjang Lu Ye telah ditebas, dan warna emas dan perak yang kabur dipisahkan pada saat ini, seolah-olah kekacauan telah pecah, dan yin dan yang dapat terlihat. Wajahnya yang pucat berubah drastis, dan dia tiba-tiba berhenti, sedikit terhuyung, dan mundur 3 langkah sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Kemudian dia dan Lu Ye saling menatap dengan mata besar dan mata kecil, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Dia bingung, bagaimana musuh bisa begitu kuat. Kalian pasti tahu bahwa sejak Lu Ye diselamatkan oleh Yuan Shi terakhir kali, dia telah membunuh musuh dan memperkuat dirinya sendiri. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia lebih dari sedikit lebih kuat. Dia yakin bahwa bahkan jika Lu Ye mendapatkan beberapa keuntungan, itu pasti tidak akan sebanyak dia, karena He Sui telah memberitahunya sebelumnya bahwa setelah prajurit manusia itu terluka olehnya, dia harus menyembuhkan lukanya selama beberapa ronde, yang berarti dia kurang darinya. Dibunuh selama beberapa ronde, jadi meskipun semua orang menjadi lebih kuat, kesenjangan kekuatan antara satu sama lain akan menjadi semakin lebar. Dia seharusnya dapat dengan mudah mengalahkan lawannya kali ini. Namun, kenyataannya tidak demikian. Dari kekuatan pedang lawan, dia bisa tahu bahwa jarak di antara mereka tidak besar dan tidak bertambah besar. Sebaliknya, jarak itu menyempit hingga hampir tidak berarti. Bahkan jika lawannya lebih suci dan lebih menekanmu, seharusnya tidak seperti ini. Tidak, ini pasti ilusi. Memikirkan hal ini, Jiao sekali lagi mengayunkan 2 bilah pendek di tangannya, seperti yang baru saja dia lakukan untuk menutupi Lu Ye. Ketika cahaya pedang menyala, kekacauan itu pecah lagi, yin dan yang terpisah, dan Jiao terhuyung mundur beberapa langkah. Meskipun Lu Ye mundur lebih jauh, matanya menjadi jauh lebih cerah. Seperti yang diharapkan, jarak kekuatan di antara mereka semakin menyempit. Meskipun kekuatannya saat ini masih sedikit lebih rendah, itu bukan lagi situasi di mana dia dihancurkan sebelumnya. Jiao mungkin mengira bahwa celah kekuatan di antara mereka akan semakin lebar, tetapi pada kenyataannya, dalam permainan catur, tidak seorang pun kecuali dia dan Yuan Shi tahu bahwa membunuh He Dao akan mengejutkannya karena kekuatannya sendiri meningkat pesat, jadi meskipun dia membunuh musuh yang jumlahnya tidak sebaik Jiao, tetapi kekuatan mereka telah meningkat lebih darinya. Selain itu, dia telah membunuh 2 vampir sebelumnya, dan kesuciannya telah meningkat, sehingga dia dapat menekan Jiao lebih jauh. Jika demikian, maka pertempuran ini menarik. Li juga sangat bersemangat, Lu Ye, ada kesempatan. Yang diinginkannya adalah pertandingan yang begitu ketat. Yang terbaik bagi Lu Ye adalah jatuh ke dalam beberapa kerugian, sehingga dapat melahap misteri atribut lawan hingga tingkat yang lebih besar. Itu tidak dapat melakukannya sebelumnya karena waktu 20 napas dalam satu putaran terlalu singkat. Dan celah kekuatan di antara mereka terlalu besar, Lu Ye tidak dapat bertahan. Sekarang berbeda. Naik, Lu Ye bergumam dalam benaknya, lalu dia menerjang dan tiba di sisi Jiao dalam sekejap, dengan pedang panjang seperti tombak dan pelangi yang menembus matahari. Pada bilahnya, kekuatan terkonsentrasi hingga ke satu titik, dan kekosongan terbelah. Dasar bajingan, Jiao akhirnya menerima kenyataan bahwa tidak ada banyak perbedaan kekuatan di antara mereka. Justru karena inilah dia sangat kesal. Dia tidak ragu mempertaruhkan nyawanya sendiri dan menerobos papan catur ini seorang diri, bahkan menggunakan 2 atribut. Bukankah tujuan utamanya adalah membunuh Lu Ye dengan cepat? Selama dia dapat dengan cepat membunuh Lu Ye dan mengambil berkas Xing Yuan darinya, maka jasanya akan lengkap. Adapun membunuh Lu Ye, dia akan dikepung oleh banyak He Dao. Dia percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia dikepung, dia dapat bertahan untuk sementara waktu selama lautan darah menyebar. Ketika giliran Heizi tiba, dia akan bisa melarikan diri dari sini. Dan semua ini didasarkan pada premis bahwa dia dapat membunuh Lu Ye dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi jika dia tahu bahwa ini masalahnya, apa yang dia lakukan dengan semua kerja keras dan dedikasinya? Bahkan jika dia benar-benar dapat mengalahkan Lu Ye, itu pasti akan menjadi kemenangan yang tragis. Ketika dia dikepung oleh puluhan musuh, apakah dia masih akan bertahan? Sambil meraung, bilah pendek emas diletakkan di depannya, menghalangi serangan Lu Ye. Pada saat yang sama, bilah pendek perak meluncur keluar, seperti bulan sabit yang menebas perut Lu Ye, seperti ular berbisa perak yang menonjol dari intinya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.